Market Analysis 14 Februari 2023. Kita akan melihat sejenak dari sisi fundamental, termasuk juga apa yang akan terjadi untuk nanti malam, karena sebegitu pentingnya data inflasi yang akan dirilis dari Amerika. Terutama terkait dengan penggerak sentimen market yang masih tetap berkisaran antara berita-berita dari China, juga terkait dengan kekhawatiran resesi. Sampai saat ini, keduanya masih tetap menghiasi market atau penggerak market. Kemudian terkait dengan data inflasi nanti malam, Goldman Sachs bahwa inflasi awal tahun biasanya akan mengalami kenaikan, tapi mereka menganggap bahwa gangguan ini normal. Apakah betul demikian? Ekonom Goldman Sachs melihat potensi inflasi di awal tahun biasanya lebih kuat, karena kecenderungannya beberapa hal yang tidak proporsional akan diatur ulang di awal tahun. Kemungkinan hal tersebut akan menjadi distorsi musiman yang menurut mereka itu adalah hal yang cukup wajar atau cukup normal. Data berpotensi mengganggu prospek inflasi yang sebetulnya mulai terlihat melunak di beberapa bulan terakhir. Jika tidak naik, maka latar belakang fundamental makro berpotensi untuk menekan US dollar. Oke, ini adalah skenario CPI terhadap S&P 500 versi JP Morgan. Jika ternyata inflasi dirilis di bawah 6%, of course itu akan sangat mendukung kepada kenaikan indeks saham, terutama kaitannya dengan S&P 500 yang diperkirakan akan naik sekitar 2,5 sampai 3%. Itu berarti akan terjadi pelemahan dolar dan peluangnya tentunya akan diikuti oleh kenaikan emas dan currency lain yang lebih agresif. Sementara jika CPI berada di kisaran 6 sampai 6,3%, S&P 500 juga masih tetap naik tapi hanya berkisar 1,5 sampai 2%. Ya, itu berarti pelemahan dolar hanya akan diikuti oleh kenaikan emas dan currency lain setidaknya mungkin sampai resisten pertama. Sementara jika CPI dirilis dengan angka 6,4 sampai 6,5%, of course, di sini S&P 500 kelihatannya akan mengalami penurunan sekitar 0,75% sampai 1,5%. Sementara penguatan dolar sendiri itu akan diikuti oleh penurunan emas dan juga currency lain setidaknya sampai support pertama. Lalu kemudian jika CPI ternyata dirilis jauh lebih kuat, 6,5% atau jauh di atas 6,5%, ini akan mengakibatkan penekanan kepada indeks saham. Dan S&P 500 salah satu contohnya dia akan tertekan 2,5 sampai 3%. Tentunya hal ini juga akan dikaitkan dengan penurunan emas ataupun currency lain yang turun tajam. Mengingat hal tersebut akan memberikan kekhawatiran terhadap potensi kenaikan suku bunga yang agresif dari Fed di pertemuan berikutnya. Dan dari Menteri Energi Uni Emirat Arab mengatakan, mohon maaf, tidak ada pertemuan OPEC di luar jadwal. Menurut Menteri Energi Uni Emirat Arab mengatakan dirinya tidak melihat cukup alasan untuk melakukan pertemuan OPEC Plus lebih awal. Pasar minyak dianggap relatif stabil dan juga cukup seimbang. Namun secara teknis jika Anda lihat dari pergerakan satu minggu ke belakang, level 80 sampai 81 atau maksimum 82 selalu menjadi penghalang sementara untuk rally. Apakah hal tersebut akan terus menghalangi atau justru kita akan dapatkan penembusan di area-area kritikal? Sementara dari Jepang, Katsuo Ueda kembali diberitakan resmi menjadi calon pengganti Kuroda di BOJ. Ueda akan menggantikan Kuroda saat selesai masa jabatannya di 8 April 2023 mendatang. Sementara dengan keberadaan koalisi pemerintahan di parlemen yang cukup dominan, maka sidang berikutnya kemungkinan hanya bersifat formalitas sementara. Dokumen pencalonan dari Ueda akan diserahkan ke Parlemen Diet dan itu akan diagendakan untuk hari ini. Sementara untuk wakil gubernurnya, yaitu akan diisi oleh mantan Kepala Badan Layanan Keuangan Ryozo Himino dan juga eksekutif lama di BOJ yaitu Shinichi Uchida. Keduanya akan menjabat mulai 20 Maret menggantikan Wakatabe dan juga Amamiya yang akan berakhir jabatannya di tanggal 19 Maret. Sementara itu untuk data inflasi nanti malam, awas, kemungkinan potensinya ini akan menentukan sentimen pasar di sisa minggu ini, persis dengan apa yang kemarin kita bahas di live streaming hari Senin. Anda tinggal cek dari inflasinya sendiri, kalau memang ternyata hasil atau aktual lebih rendah daripada ekspektasi, itulah yang disukai oleh market, kemungkinan risk appetite akan mengangkat naik, lalu kemudian dolar tentunya akan turun. Ini ditandai dengan adanya harapan bahwa Fed kemungkinan tidak akan agresif di pertemuan berikutnya. Of course, efeknya adalah sangat positif untuk saham, emas, ataupun other currency dikarenakan dolar yang melemah. Tapi sebaliknya, jika ternyata hasil aktualnya lebih tinggi atau di atas ekspektasi atau bahkan jauh di atas ekspektasi secara mengejutkan, maka tentunya risk appetite akan melemah dan itu ditanda-tanda bahwa dolar menguat dan akhirnya
tekanan turun yang kuat pada pasar saham ataupun obligasi, dan juga mengakibatkan tekanan kepada pasar emas. Hal ini dikarenakan ada peluang Fed bisa saja agresif di pertemuan berikutnya, mengingat dengan pernyataan dari Jerome Powell saat press conference di FOMC Februari, yang mengatakan jika data lebih tinggi, maka Fed bisa bergerak lebih tinggi, dan sebaliknya jika data melunak, maka Fed bisa tetap melunak. Kemudian dari Fed speakers setelah data inflasi nanti malam akan bermunculan. Ada salah satunya adalah John Williams dan juga Patrick Harker yang sebetulnya sudah sempat memberikan pernyataan. Ya, jam 14.30 atau 21.30 waktu Indonesia bagian Barat ada Thomas Barkin, dilanjutkan 23.00 waktu Indonesia bagian Barat Tory Logan, lalu kemudian di jam 1 dini hari adalah Patrick Harker dan ditutup oleh John Williams di jam 2.05. Kalau melihat dari pernyataan John Williams sebelumnya, dia mengatakan bahwa dot plot Desember masih sangat masuk akal. Ini berarti pertanda kenaikan suku bunga masih tetap terjamin untuk setidaknya mungkin 50 basis point. Tapi menurutnya Fed perlu untuk memantau data untuk menentukan jalur kenaikan suku bunga berikutnya. Apakah keduanya ini akan memberikan perubahan pandangan? Apalagi setelah nanti malam akan dirilis data inflasi. Beralih kepada outlook dari US Treasury Yield dan juga dilanjutkan dengan USD atau US Dollar. Oke, kita lihat di sini grafik US Treasury Yield, grafik daily. Sekarang sudah terangkat naik atau lebih tepatnya berada di atas zona resisten dari falling wedge. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia akan melanjutkan kenaikan tersebut atau kembali terbenam di dasar jurang. Ya, kalau misalkan ternyata kita lihat di sini masih tetap 50-50 untuk kembali ke dalam atau ke level area 3,624%, di mana area tersebut adalah area falling wedge tersebut. Nah, masalahnya kalau misalkan melihat dari pola kenaikan yang sudah tembus resisten, biasanya justru dia hanya sekedar singgah atau kita sebut dengan pullback, kemudian nantinya dia akan berakhir dengan kenaikan atau melanjutkan kenaikan. Dan target yang dituju adalah 3,916% sebagai pergerakan positif berikutnya. Nah, tapi di sini kalau kita perhatikan dari kondisi candlestick kemarin memang sangat menunjang untuk terjadinya bearish. Artinya, kemungkinan potensinya kita akan melihat koreksi ini kemungkinan masih cukup panjang dengan asumsi kemungkinan area 3,624% akan menjadi penyangganya. Tapi kalau sampai dia tembus, ya mohon maaf, dia akan kembali ke dalam dasar dari falling wedge tersebut. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik H4-nya, kecenderungannya kita sedang melihat koreksi, teman-teman. Ya, Anda bisa perhatikan di sini, areal high dari sisi harga cenderung membentuk areal higher high. Sementara dari MACD kecenderungannya dia membentuk level lower high. Sehingga kemungkinan potensi inilah yang kita sebut dengan bearish divergence dan memungkinkan dia terjadi penurunan atau correction. Nah, dengan demikian, area yang patut kita curigai adalah 3,624% tadi, tapi juga area 36,96 itu akan tetap menjadi support pertamanya. Jadi, kalaupun misalkan kita melihat pantulan, nah itu berarti pertanda bahwa bearish divergence-nya sudah selesai. Namun, disinilah letak kelemahan dari divergence. Kita tidak bisa mengukur berapa jauh dia akan terbenam atau terkoreksi. Tapi, kalau misalkan kita lihat dari area MACD yang baru saja terjadi lintas atau cross, maka kemungkinan potensinya ini belum selesai untuk penurunan. Jadi kita masih tetap patut mencurigai area 3,624% tersebut. Meskipun nantinya, kita juga harus waspada. In case ternyata penurunan hanya sekejap, lalu kemudian dia kembali dalam area kenaikan. Nah, sementara kalau kita lihat dari DXY-nya, kecenderungan dari grafik H4 yang sebelumnya sempat tembus dari zona bullish flag, dan memang ternyata dia naik, tapi juga perhatikan, areal puncaknya ternyata juga menahan kenaikan, sehingga kita patut mencurigai sebagai double top. Dan itu berarti neckline akan berada di kisaran ini, dan ya kita tinggal tunggu saja apakah ini hanya sekedar singgah alias pullback kemudian dia terpantul kembali atau memang sudah saatnya dia kembali turun dan bahkan tembus area neckline. Itu pun kalau kita asumsikan dari pola double top. Jadi kita memiliki dua hal di sini, ada potensi kecurigaan kelanjutan dari pola bullish flag yang berarti dia akan terjadi kenaikan lanjutan. Tapi kalau misalkan kita asumsikan inilah double top, maka kita harus memperhatikan area neckline yang kemungkinan akan berada di kisaran 102.69. Kalau sampai dia tembus, maka mohon maaf kemungkinan dolar akan terbenam. Dan saya rasa itu adalah skenario yang memungkinkan kalau ternyata inflasi secara mengejutkan ternyata relatif lebih lemah. Ini artinya ketakutan-ketakutan ataupun kekhawatiran yang tercipta dalam seminggu atau bahkan 2 minggu terakhir terkait dengan inflasi yang mengejutkan naik
maka bisa diminimalisir. Nah, terakhir kalau kita lihat dari candlestick di grafik daily candle, maka kemungkinan potensinya ya lagi-lagi area rejection bisa kembali terjadi karena seperti Anda lihat candlestick ditutup oleh shooting star, kemudian dia tetap berada di level resisten sehingga kita masih melihatnya sangat potensial untuk terjadi penurunan kembali atau pelemahan US dollar. Tapi dengan catatan jika ternyata inflasi Amerika secara mengejutkan jauh lebih tinggi daripada ekspektasi atau bahkan dari previous, maka ini akan terjadi kenaikan lanjutan.